Oke, teman-teman, thank you udah gabung. Aku akan admit ada beberapa orang lagi. Karena udah jam 2, aku kira kita bisa langsung mulai aja kelasnya. Nanti kalau misalnya ada yang mau gabung, akan aku coba admit, tapi mungkin hanya kayak 5-10 menit pertama ya, supaya kita bisa fokus gitu ya. Oke. Aku akan coba share screen ya, teman-teman. Oke. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, buat viewer dari Legal Access, buat menti-menti Legal Access. Thank you banget yang udah join di tengah kesibukan kalian. Aku tahu pasti udah mungkin udah mulai beraktivitas kayak normal lagi karena udah ada yang si new normal itu. Kalau aku sendiri sih jujur masih WFH dari kantor, jadi mudah-mudahan masih bisa sharing sama teman-teman semua di jam-jam siang kayak sekarang. Oke. Mungkin pada udah kenal dengan Fani karena ini adalah kelas kelima aku, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin baru join sekarang, viewernya Legal Access. Aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke kelas kelima aku, yaitu tentang aksi korporasi. Dalam hal ini kita akan fokus di akuisisi. Oke. Teman-teman, nama aku Dwina Oktifani. Kalian bisa panggil aku Fani. Aku SMA-nya sih aslinya dari Balige, Sumatera Utara. Tapi saya sendiri orang Padang. Di 2008 aku masuk FH Unpad Bandung. Kemudian 4 tahun kuliah, lulus, lalu aku gabung sebagai associate di DNC dari 2012. Kalau sekarang sih mungkin teman-teman taunya DNC sebagai EYMP. Kemudian setelah sekitar 5 tahun aku sebagai associate di DNC, EYMP, kemudian aku sekitar 9 bulan gabung di DBS Indonesia sebagai legal secondment. Buat teman-teman yang mungkin nggak tahu konsep secondment itu gimana, secondment itu adalah kita itu diperbantukan di legal team di satu company, tapi secara employment kita tidak di under company itu. Jadi waktu itu kalau aku boleh cerita sedikit, aku masih sebagai associate di DNC, tapi aku ditempatkan untuk secondment di legal teamnya si DBS Indonesia. Kemudian 2017 teman-teman aku gabung di UOB Indonesia sebagai VP Legal Policy and Advisory. Untuk informasi aja nih, mungkin teman-teman nanti ada yang kayak tertarik gabung di Legal UOB Indonesia. Di sana legalnya itu dibagi menjadi 3, teman-teman. Ada yang bagian transaction, dia yang kayak ngurusin buat signing facility agreement on daily basis. Ada yang bagian policy and advisory, itu bagian aku, jadi kita nggak ikut transaction, tapi kita kasih legal advice on daily basis juga, sama kita bantu review policy-policy di si UOB Indonesia itu. Dan yang ketiga adalah bagian si litigation-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik, ada 3 posisi tuh. Kalau misalnya, oh iya ada satu lagi namanya legal admin. Kalau legal admin itu kayak yang ngurus bikin POA, ya administratif purpose lah, tapi masih dalam ranah legal. Nah, di 2019 nih teman-teman, belum lama sih aku gabung di Gojek Group di bagian regulatory compliance. Untuk yang mungkin bertanya-tanya juga, apa sih bedanya legal sama compliance? Karena kan mungkin teman-teman mahasiswa fakultas hukum stigmanya mungkin masuknya kalau misalnya lulus nanti sebagai legal in-house, ternyata enggak juga. Kita bisa kok gabung di bagian compliance-nya, tapi kalau saran aku sih sebelum kalian coba gabung di tim compliance, kalian harus punya basic yang kuat dulu di legal, karena untuk jadi compliance, alangkah baiknya kalian punya ilmu yang mumpuni dulu di bagian legal. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang mau gabung compliance, aku kayak yang sabar-sabar, coba legal dulu beberapa tahun, baru kalian bisa merambah ke compliance, kalau saran aku. My personal view, again.
Terus, sudah cukup mungkin perkenalannya, kita langsung masuk ke oh iya, sebelum masuk ke materi inti kita, aku kasih catatan sedikit ya teman-teman. Sorry. Jadi teman-teman, aduh ada yang mau masuk lagi, aku admin dulu ya sebentar. Jadi akuisisi yang kita akan bahas sekarang itu adalah fokus di akuisisi atas saham di perusahaan tertutup. Perusahaan tertutup berarti sahamnya yang belum di-share di ini ya, belum IPO segala macam. Jadi kita nggak akan bahas untuk PT yang TBK dulu. Itu nanti kalau misalnya kita ada kesempatan, kita bisa ke sana, tapi alangkah baiknya kita akan belajar basic dulu tentang konsep akuisisi, dan aku juga mungkin nggak masuk ke akuisisi terhadap aset. Karena sebenarnya akuisisi terhadap aset itu lebih simpel daripada akuisisi terhadap saham. Maksud aku, kita nggak perlu kelas khusus untuk bicara soal akuisisi terhadap aset. Pun kalau nanti di akhir kelas kita masih ada waktu beberapa menit, aku bisa kayak jelasin sedikit konsep akuisisi terhadap aset. Tapi kita akan lebih fokus di awal-awal ini nanti tentang akuisisi terhadap saham yang basic banget dalam perusahaan yang tertutup. Oke, teman-teman. Gimana ya, aku agak susah sih kalau mau masih admit. Kayaknya aku nggak admit lagi lah ya, supaya kita bisa fokus ke kelasnya aja. Oke, teman-teman kita masuk ke definisi dulu ya. Kalau definisi, aku berangkatnya dari Undang-Undang PT. Jadi FYI buat teman-teman di sini yang mungkin masih mahasiswa atau baru lulus, kalau misalnya memang kalian mau fokusnya adalah sebagai corporate lawyer, aku kira selain BW, Undang-Undang PT ini kayak makanan wajib kalian lah. Jadi kalau misalnya ada waktu senggang yang kalian baca itu ya baca Undang-Undang PT aja gitu. Itu simple kok isinya, nggak terlalu tebal juga. Setidaknya kita jadi kayak ada gambaran tentang persyaratan terbatas, dan kalau misalnya ada isu-isu, walaupun kita nggak hafal, kita tahu kemana kita harus mencari jawaban gitu, yaitu ke si Undang-Undang PT ini. Nah, akuisisi, oke. Sebelum akuisisi, tadi kan judul kita aksi korporasi ya, teman-teman, corporation. Mungkin teman-teman juga sering dengar lawyer-lawyer di luaran sana, dia punya expertise itu adalah M&A, merger and acquisition. Kenapa? Karena memang dibutuhkan lawyer khusus nih yang punya expertise di bidang si M&A ini, merger dan acquisition. Uh, karena proses akuisisi ini cukup panjang karena di awal proses akuisisi itu biasanya diawali dengan legal due diligence. Kalau aku nggak salah, sebenarnya mentor yang lain udah ada yang bicara soal legal due diligence, jadi aku nggak akan kupas lebih dalam. Nanti di akhir aku ada slide tentang legal due diligence yang khusus untuk akuisisi, kita coba bahas sedikit, tapi intinya adalah akuisisi atau aksi korporasi ini adalah kayak sangat sering terjadi lah di ranah corporate lawyer. Karena itulah ada corporate lawyer khusus untuk expertise di bidang akuisisi ini. Ini adalah kayak aksi korporasi yang banyak banget kalian pasti temui gitu loh. Nggak pun di perusahaan tertutup, perusahaan terbuka, akuisisi ini adalah proses yang biasa lah. Maksudnya untuk company-company untuk expand dia punya bisnis, dia akan melakukan akuisisi. Jadi alangkah baiknya untuk kita paham betul konsep akuisisi ini secara dasar. Apalagi balik lagi teman-teman yang memang punya kayak keinginan untuk jadi corporate lawyer di bidang M&A ini, yuk kita bahas dasar-dasar dari akuisisi. Konsep akuisisi atau pengambil alihan, teman-teman, kalau kita balik lagi ke Undang-Undang PT, itu adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Nah, di sini ada beberapa unsur nih teman-teman yang ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah si subjeknya. Siapa sih yang bisa melakukan akuisisi? Itu adalah badan hukum atau orang perseorangan. Itu clear ya, karena kan secara legal juga yang bisa menjadi pemegang saham dari suatu PT itu adalah badan hukum atau orang perseorangan. Jadi katakanlah sekarang pemegang sahamnya adalah badan hukum dan badan hukum. Jadi misalnya pemegang saham PTA adalah PTB dan PTC. Kemudian masuklah si orang perseorangan ini untuk menjadi pengendali baru di perusahaan tersebut. Jawabannya bisa nggak? Pertanyaannya bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Karena memang dibuka sebagai pemegang saham perseorangan itu adalah badan hukum atau orang perseorangan. Kemudian unsur selanjutnya adalah
proses pengambilalihan ini harus mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut. Jadi nih, kalau misalnya aku tadinya bukan pemegang saham di company A, Fani ya, terus Fani masuk untuk, aku beli saham katakanlah 5%, jadi aku punya saham di situ 5%. Itu, disebut akuisisi nggak? Jawabannya enggak, ketika tidak ada beralihnya pengendalian. Jadi aku bukan sebagai pengendali dalam perusahaan tersebut. Jadi kalau bukan akuisisi, masuknya aku di dalam company itu apa? Itu akan jadi kayak jual beli saham biasa, eee, ya konsep jual beli biasa aja berdasarkan BW, jadi ada perjanjian jual beli, kemudian nanti akan ada perubahan pemegang saham gitu, bukan masuk ke konsep akuisisi atau pengambil alihan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan sih disebut beralihnya pengendalian dalam suatu perseroan? Ya, kita coba lihat beberapa referensi. Sorry ya teman, agak nge-lag nih. Oke. Apa sih tolak ukur beralihnya pengendalian? Jadi kalau kita balik ke Undang-Undang PT, ternyata Undang-Undang PT itu nggak mengatur nih teman-teman, batas minimum disebut kayak pengendalian. Tapi teman-teman coba lihat di PP nomor 27 tahun 98. Itu adalah PP tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan terbatas. FYI teman-teman, tadi sih waktu aku baca, jadi gini, PP ini adalah peraturan pelaksana dari waktu Undang-Undang PT yang lama, yang 195. Undang-Undang PT yang lama kan udah digantiin tuh sama Undang-Undang PT yang baru yang 40 2007 ya kan. Jadi Undang-Undang 195 udah nggak berlaku lagi. Tapi kalau teman-teman lihat di ketentuan peralihan Undang-Undang PT 40 2007, di sana disebutkan bahwa peraturan pelaksana dari Undang-Undang PT sebelumnya itu masih tetap berlaku kecuali ada kontradiksi dengan Undang-Undang PT 40 2007. Jadi teman-teman, saran aku waktu membaca si PP ini agak hati-hati karena tadi sih aku lihat walaupun PP-nya masih berlaku, tapi ada beberapa ketentuan yang ternyata bertolak belakang sama Undang-Undang PT 40 2007. Nah, ketika itu bertolak belakang, teman-teman tahu dong mana yang kita harus ikuti. Yang harus kita ikuti adalah si Undang-Undang 40 2007. Jadi itu sih kayak reminder aja ketika teman-teman baca suatu PP yang belum dicabut dengan undang-undang yang baru, teman-teman tetap lakuin komparisi. Jadi tadi aku kayak nemuin sih ada satu pasal yang di di PP-nya bilang misalnya 7 hari, ternyata di Undang-Undang 40 2007 bilangnya 14 hari. Jadi kita pakainya yang 14 hari. Itu sih. Oke, teman-teman, sorry aku admit dulu. Oke. Di PP tadi, balik lagi nih teman-teman, PP 2798, dia nggak sebut konsep pengendalian, tapi dia sebut kata-kata sebagian besar. Nah, sebagian besar itu dia bilang adalah meliputi lebih dari 50%, ataupun suatu jumlah tertentu yang menunjukkan jumlah tersebut lebih dari kepemilikan saham dari pemegang saham lainnya. Jadi, katakanlah, si yang paling umum memang di atas 50%, tapi nanti poin ketiga nih teman-teman, sebenarnya anggaran dasar kita bisa menentukan kapan disebut pengendalian. Aku kasih contoh kayak gini nih. Pemegang saham PT tersebut komposisinya adalah 40, 30, itu berapa tuh? 70, ya 40, 30, 30, 100% kan. Pertanyaan ini, lah nggak ada yang 50%, terus gimana dong nggak ada pengendali? Nah, kalau itu kejadiannya nih, ada suatu company yang pemegang sahamnya nggak ada yang sampai 50%, maka yang tertinggi itu bisa dikatakan, bisa ya teman-teman, belum pasti, bisa dikatakan sebagai pengendali sepanjang anggaran dasarnya mengatur demikian. Kenapa aku bilang anggaran dasar bisa mengatur? Karena teman-teman, yang namanya company itu kan adalah suatu kesepakatan pendirian dari pemegang saham, ya kan? Jadi sebenarnya pemegang saham punya kesepakatan dia bisa tuangkan di dalam anggaran dasar. Nah, anggaran dasar itu bisa mengatur, katakanlah, anggaran dasar bisa mengatur bahwa untuk dilakukannya aksi korporasi atau misalnya untuk dilakukannya penjualan aset-aset perseroan itu harus mendapatkan persetujuan dari minimal 40% pemegang saham. Bisa nggak diatur kayak gitu di anggaran dasar? Jawabannya bisa. Nah, ketika udah diatur kayak gitu, berarti si pemegang saham dengan saham 40% tadi udah bisa disebut sebagai pengendali. Jadi, secara general memang di atas 50% itu udah akan jadi pengendali. Cuman, kalian bisa nggak atur di bawah itu? Jawabannya bisa, asalkan diatur dalam anggaran dasar. Dan nanti kalau misalnya teman-teman udah masuk ke dunia kerja, teman-teman akan menemukan
hal kayak gitu banyak lah. Maksudnya suatu company yang pemegang sahamnya ada puluhan, dan dia juga kasih kelas gitu teman-teman. Misalnya nih, pemegang saham A, dia punya saham kelas A. Pemegang saham, jangan pemegang saham A, misalnya Fani punya saham kelas A. Teman aku, misalnya Ises punya saham kelas B. Terus nanti di anggaran dasar bisa diatur nih teman-teman. Pemegang saham kelas A dapat memberikan keputusan untuk tindakan-tindakan sebagai berikut A, B, C, dan tadi runtut lagi. Itu variasinya banyak lah. Jadi pintar-pintar teman-teman untuk teliti baca anggaran dasar perusahaan. Dan yang terakhir nih teman-teman, kalau kita bicara soal pengendali, sebenarnya bisa juga merujuk ke Undang-Undang PT balik lagi. Teman-teman, ada beberapa pasal di Undang-Undang PT yang menyatakan bahwa suatu tindakan tertentu harus mendapatkan minimal berapa persen persetujuan dari pemegang saham. Salah satunya teman-teman bisa lihat di pasal 89. Di situ dibilang bahwa ketika adanya aksi korporasi, maka harus disetujui oleh minimum 3/4 dari pemegang saham yang hadir dalam si rapat tersebut. Artinya, untuk jadi pengendali, kalau misalnya kalian mau merujuk ke sini, minimal kalian harus punya 75%. Satu pemegang saham harus punya 75%. Kalau kalian mau jadikan itu jadi batasan, nggak ada masalah juga. Berarti nanti di company kalian, pemegang saham pengendalinya harus minimal punya 75%. Itu kayak variasi aja sih teman-teman. Intinya adalah either kalian mau pakai reference dari peraturan atau kalian mau atur di anggaran dasar, yang penting yang namanya pengendali adalah dia tuh harus punya kayak capacity untuk untuk memutuskan sesuatu dalam si company tersebut. Kayak gitu. Oke, ini adalah beberapa skema akuisisi. Ini beberapa maksudnya bisa ada di luar ini ya teman-teman. Jadi kita coba kayak breakdown deh. Ini aku ada 2 tabel nih kanan kiri, sebelum dan sesudah akuisisi. Contoh yang pertama nih, pemegang sahamnya adalah A dan B. Si A punya 75%, B ada 25%. Nah, setelah akuisisi, A berubah nih teman-teman. A jadi cuma punya 25%, B jadi 75%. Artinya, pada saat proses akuisisi ini, sorry aku ke-distract, ada yang mau masuk. Pada saat proses akuisisi ini, jual beli saham terjadi antara pemegang saham yang udah ada gitu. Jadi si B, dia beli saham dari A. Pertanyaannya bisa nggak? Bisa, ini udah masuk akuisisi juga teman-teman. Karena konsep akuisisi sebenarnya kan bukan harus ada pemegang saham baru kan. Kalau kita balik ke definisi lagi tadi, kita baca pelan-pelan, intinya ada perubahan pengendali dalam suatu company tersebut. Jadi, walaupun nggak ada pemegang saham baru, tapi ada switch nih. Tadinya si A yang jadi pengendali, sekarang jadi si B, nah itu udah masuk konsep akuisisi. Jadi nanti akan berlakulah ketentuan-ketentuan di bawah tentang akuisisi. Terus kita masuk ke contoh kedua nih, teman-teman. Contoh kedua adalah tadinya si A 75%, B 25%, terus masuklah C. Nah, ini mungkin kayak konsep akuisisi yang paling common lah ya, bahwa ada satu pemegang saham baru yang datang langsung jadi pengendali. Nah, mungkin ini yang teman-teman sering dengar, dan konsep group company ini bisa terjadi sih teman-teman. Pemegang saham baru dia akan masuk dan dia akan langsung jadi pengendali. Konsep group company untuk expanding perusahaan biasanya di yang nomor 2 ini. Tapi ada juga yang terjadi di nomor 3. Nih teman-teman, nomor 3 adalah tadinya pemegang sahamnya A dan B, 75-25%, masuklah C, tapi B-nya di-kick. Jadi si C itu akan beli saham 50% dari A dan 25% dari B. Jadi B-nya udah nggak on the loop lagi. Nah, ini adalah beberapa contoh skema akuisisi yang teman-teman nanti akan temui di dunia pekerjaan. Which semuanya masuk konsep akuisisi ya. Walaupun nggak ada pemegang saham baru, itu juga tadi yang contoh pertama termasuk akuisisi. Sepanjang ada switch perubahan pemegang saham pengendalinya. Mereka lagi nih. Oke. Sekarang kita masuk prosesnya ya, teman-teman. Nah, proses pertama adalah membuat suatu rancangan akuisisi. Nah, jadi pihak yang akan mengambil alih itu, ini poin 1, 2, 3, aku kasih catatan dulu, itu adalah ketika akuisisi prosesnya adalah melalui direksi. Jadi misalnya, ini company yang mereka belum ada gentleman agreement, belum ada komunikasi sama sekali, datanglah misalnya si pihak yang mau mengambil alih ke perusahaan yang kepanjangan ya,
pihak yang akan mengakuisisi, dia akan menyampaikan maksud dulu terhadap direksi perusahaan yang akan diakuisisi. Kita ada rencana mau akuisisi ya, kita sebagai pemegang saham baru. Nah, masing-masing direksi dari company ini nih, kalau misalnya company to company dan via direksi, mereka harus bikin dulu yang namanya rencana akuisisi atau rencana pengambil alihan. Isinya itu agak lumayan panjang, aku nggak masukin di sini, teman-teman bisa lihat di Undang-Undang PT ataupun di PP-nya tadi. Kurang lebih sih sebenarnya isinya adalah si proses akuisisi dari mulai awal sampai akhir rencananya. Misalnya, siapa yang akan jadi pemegang saham barunya, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan, bagaimana proses penyelesaian nanti kalau misalnya ada isu dengan karyawan dan sebagainya, itu nanti ada beberapa poin lah yang harus masuk. Nah, di bagian nomor 3 adalah si rencana pengambil alihan atau rancangan akuisisi tadi dikatakan harus mendapatkan persetujuan dari komisaris perseroan. Nah, sampai di nomor 3 nih teman-teman. Nah, ini salah satu yang aku bilang kontradiktif antara PP dengan Undang-Undang PT. Kalau misalnya di PP tadi dia masih mewajibkan untuk harus ada rancangan akuisisi ini, baik kalau misalnya akuisisi via direksi atau langsung via pemegang saham. Maksud aku langsung via pemegang saham gini, misalnya aku udah langsung kayak konteks si pemegang sahamnya, kita mau masuk ya sebagai pemegang saham baru, jadi nggak via direksi company, diaturlah di dalam Undang-Undang PT poin 4 ini teman-teman. Di Undang-Undang PT dinyatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku jika proses akuisisi dilakukan langsung melalui pemegang saham. Jadi kalau misalnya nih kalian sebagai pemegang saham baru itu nggak masuk via direksi, kalian langsung kayak komunikasi pemegang saham tuh pemegang saham, jadi kalian nggak ada kewajiban untuk bikin rancangan akuisisi. Tapi kalau kalian mau bikin nggak ada masalah, tapi tidak wajib. Nah, apalagi sebenarnya yang susah itu yang poin 3 kan, rancangan akuisisi harus dapat persetujuan dari komisaris. Nah, itu sih. Jadi, poinnya adalah kalau kalian mau bikin rancangan akuisisi dan via pemegang saham, nggak ada masalah, tapi balik lagi nggak wajib gitu. Apalagi untuk dapat persetujuan komisaris, jadinya nggak wajib. Kalau kalian komunikasinya pemegang saham tuh pemegang saham. Oke nih teman-teman, katakanlah sudah selesai lah si rancangan, udah selesai proses negosiasi. Oke ya, kita deal nih, mau ada pemegang saham baru ya. Misalnya Fanny nih sebagai pemegang saham baru mau masuk. Selanjutnya harus apa sih step yang harus dilakukan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Jadi ini nanti ke bawah kita akan lebih bicara soal perusahaan yang akan diakuisisi ya teman-teman. Jadi bukan pemegang saham baru yang masuk, dia kayak belum ada kewajiban apapun nih di sini. Pertama adalah pengumuman. Teman-teman, proses akuisisi ini akan berdampak kepada siapa sih? Yang pertama itu kepada karyawan, dan yang kedua adalah kepada mitra usaha perusahaan yang akan diakuisisi. Dalam hal ini adalah kreditur-kreditur dari si perusahaan yang akan diakuisisi. Dan konsep pengumuman ini ada di baik undang-undang yang lama, undang-undang yang baru. Yang membedakan adalah si jangka waktunya. Nanti teman-teman lihatlah ada slide perbedaan soal jangka waktu. Tapi kewajiban pengumuman tetap ada, baik di peraturan yang lama ataupun peraturan yang baru. Nah, kayaknya aku nutupin ya. Oke. Teman-teman, si direksi dari perusahaan yang akan diakuisisi itu wajib mengumumkan rencana akuisisinya dalam satu surat kabar. Minimal dalam satu surat kabar ya, paling sedikit dalam satu surat kabar. Aku nggak breakdown di sini, tapi kalau kita baca Undang-Undang PT, satu surat kabar berbahasa Indonesia yang nationwide, biasanya pokoknya beredar secara nasional gitu, ada di Undang-Undang PT, cuman aku nggak breakdown di sini. Paling sedikit di satu, jadi kalau kalian bikin di dua, oke. Isinya tuh gimana sih teman-teman? Nah, rencana akuisisi ini pada dasarnya nggak usah panjang-panjang. Kalau misalnya nanti kalian udah masuk dunia kerja, kalian lihatlah. Intinya adalah mengumumkan bahwa ada rencana masuknya pemegang saham baru di company kita gitu. Biasanya sih kita sebutkan sih siapa calon pemegang sahamnya, tapi nggak ada kewajiban ya teman-teman. Tapi kita biasanya kalau misalnya aku nih, our personal view dulu waktu di kantor yang lama kita sebutkan, dan kita juga kasih tahu berapa persen dia akan masuk. Selanjutnya setelah di surat kabar, bukan setelah sih, secara paralel di surat kabar kita umumkan, kita juga umumkan kepada karyawan. Nah, cara mengumumkan kepada karyawan biasanya gimana sih teman-teman? Tergantung nih. Kalau misalnya si company itu punya kayak papan pengumuman gitu, kayak company-company yang masih pakai papan pengumuman, bisa ditempel di situ aja menyatakan bahwa pengumuman akan ada pengambil alihan perusahaan kita dari pemegang saham barunya siapa gitu. Nggak usah detail-detail banget.
Yang penting kita udah kasih tahu nih ada rencana akuisisi gitu. Kalaupun nggak di papan pengumuman, misalnya nih company yang udah punya website yang bisa diakses sama karyawan, bisa via itu juga. Atau kalian mau mengumumkan via email juga bisa. Karena memang sebenarnya nggak ada batasan di Undang-Undang PT. Yang penting pengumuman dilakukan secara tertulis. Dan dilakukan 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Times is the essence ya teman-teman. Untuk proses-proses kayak corporate action ini waktunya itu rigid banget. Jadi kalian tuh harus kayak benar-benar put note in your calendar. Kapan kalian hari melakukan pengumuman, kapan kalian hari untuk si pengumuman itu dicatat di surat kabar, bukan catat ditampilkan di surat kabar, itu kalian harus kayak catat banget karena kita nggak mau dong ada cacat di dalam proses akuisisi ini. Jadi dan 30 hari ya teman-teman, bukan 30 hari kerja. Jadi bisa 30 hari kalender. Nah, selanjutnya adalah bagian kreditur nih teman-teman. Jadi kan kalian udah pajang di surat kabar kan, jadi asumsinya adalah kreditur-kreditur kalian itu akan bisa lihat, oh ada pemegang saham baru yang masuk nih. Nah, jadi si kreditur nih teman-teman punya kesempatan nih untuk menyampaikan keberatan dalam waktu 14 hari setelah pengumuman di surat kabar. Jadi, dalam 14 hari itu dia masih bisa mengajukan keberatan nih kepada kita. Tapi nih teman-teman, kalau dalam jangka waktu 14 hari dia nggak ada keberatan, maka dia dianggap setuju. Jadi dia tuh istilahnya nggak bisa tiba-tiba datang untuk menggagalkan proses akuisisi kita ketika sudah lewat jangka waktu itu. Karena itulah sebenarnya cukup panjang ya, dia tuh ada waktu untuk memberikan keberatan. Mungkin pertanyaan teman-teman nih, kenapa pengumumannya 30 hari, tapi si kreditur dia cuma punya waktu 14 hari secara pengumuman. Nah, sebenarnya kok enak sih kalau kita bisa tanya jawab, tapi kayak karena jangka waktunya nggak banyak, jadi aku nggak bikin kayak tanya jawab ya teman-teman. Paling bentar. Nah, karena jangka waktunya panjang, aku kayak nggak panjang, jadi aku mungkin nggak bikin kayak diskusi tanya-jawab, tapi kita lebih ke, aku akan jelasin aja nih, teman-teman. Kenapa? Karena 14 hari setelah pengumuman, si direksi, kan ada 14 hari tuh sebelum pemanggilan RUPS, karena pemanggilan RUPS sendiri butuh waktu 14 hari. Jadi istilahnya, kreditur dia nggak bisa ngasih keberatan ketika RUPS itu udah dipanggil gitu, teman. Pemegang RUPS itu, undangan RUPS itu udah dibagiin, nah dia udah nggak bisa kasih keberatan di situ. Jadi dia dikasih waktu cuma 14 hari di awal untuk kasih keberatan. Kenapa? Karena 2 minggu setelahnya itu adalah waktu untuk undangan kita udah sebar, ya kan? Jadi kita udah akan manggil pemegang saham untuk melakukan RUPS, kayak gitu. Dan yang terakhir nih teman-teman, kalau misalnya kreditur itu ada kayak keberatan, maka keberatan itu harus diselesaikan terlebih dahulu nih teman-teman. Jadi nanti akan ada dua perbedaan konsekuensi nih teman-teman antara keberatan si kreditur dan keberatan karyawan. Kalau misalnya yang punya keberatan kreditur, maka sampai keberatan tersebut diselesaikan, akuisisi nggak boleh jalan. Jadi kita nggak. Nah, ini bagian nomor 4 nih. Selama penyelesaian belum tercapai, pengambil alihan atau akuisisi tidak dapat dilaksanakan. Jadi memang keberatan itu harus diselesaikan dulu di dalam RUPS untuk mendapatkan penyelesaian. Itu kalau dari kreditur. Kalau dari karyawan gimana jawabannya? Misalnya nih ada karyawan yang kayak, saya nggak nyaman nih kalau ada pemegang saham baru. Apa yang bisa dilakukan? Nah, kita sedikit singgung di Undang-Undang 13 2003, teman-teman, tentang ketenaga kerjaan. Teman-teman, hati-hati ya pakai drawing atau pensilnya tadi, layarnya agak kecoret dikit. Oke, aku lanjut ya, teman-teman. Jadi ada dua keadaan nih untuk si karyawan yang mungkin dia nggak setuju. Yang pertama nih, kalau misalnya karyawannya tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja karena adanya proses akuisisi ini, maka Undang-Undang Ketenagakerjaan kasih ada beberapa package lah untuk dia dapat. Teman-teman bisa lihat dia akan dapat uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156, dia dapat uang penghargaan juga, terus dia dapat uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156. Jadi sebenarnya ada package untuk si karyawan yang resign karena dia nggak setuju dengan adanya akuisisi. Atau ini bukan dari karyawannya nih, perusahaannya yang kemudian kayak,
oke, karena ada pemegang saham baru, kayaknya kita akan ada layoff beberapa unit atau layoff beberapa karyawan. Nah, Undang-Undang Ketenagakerjaan kasih beberapa package juga, dan package-nya ya lebih besar lah, karena beda lah ya, resign sama kalau kita di layoff. Kalau tadi bisa dilihat di poin 1, kalau resign, package-nya itu 1 kali, kalau misalnya dia di layoff dari perusahaan, maka dia akan dapat 2 kali dari ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu sih. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah proses layoff atau resign ini bisa menghentikan akuisisi? Jawabannya enggak. Beda sama kalau kreditur punya keberatan. Kalau kreditur punya keberatan, harus diselesaikan dulu, baru akuisisinya bisa jalan. Tapi kalau misalnya ada kayak isu dengan karyawan, apakah karyawannya mau resign, atau kita dari company yang akan diakuisisi mau layoff, nah itu nggak akan menghentikan proses akuisisi kita. Selanjutnya, teman-teman, aku akan masuk ke, oke, udah selesai nih. Udah selesai tadi proses pengumuman, kreditur asumsi kita udah selesai juga kalau ada permasalahan udah diselesaikan, dan seterusnya, kita akan masuk ke persetujuan pemegang saham atau RUPS. Nah, Undang-Undang PT tadi aku udah singgung dikit, pasal 89 bilang, untuk adanya proses akuisisi, nah perusahaan yang akan diakuisisi itu harus RUPS dulu nih teman-teman. RUPS-nya itu harus dihadiri minimal 3/4 dari seluruh saham dan disetujui dari 3/4 yang hadir. Jadi 3/4/3/4. Dan harus disetujui 3/4 untuk proses akuisisi. Nah, di sini ada kata-kata nih, atau quorum yang lebih besar yang diatur dalam anggaran dasar. Jadi sebenarnya kayak aku pernah singgung mungkin di kelas-kelas sebelumnya nih teman-teman, ketika RUPS dan anggaran dasar ketika Undang-Undang PT dan anggaran dasar mengatur berbeda, Undang-Undang anggaran dasar nggak boleh threshold-nya lebih rendah daripada Undang-Undang PT. Maksudnya gini, kalau Undang-Undang PT udah bilang 3/4, nggak boleh tuh di anggaran dasar kalian bilang, kalau ada aksi korporasi cukup disetujui sama kayak 30% dari saham ya. Nah, itu nggak bisa. Karena tadi aku bilang, threshold dari anggaran dasar itu harus lebih ketat. Nggak boleh lebih loose daripada Undang-Undang PT. Kayak gitu. Jadi anggaran dasar bisa nih mengatur misalnya ya, untuk adanya aksi korporasi harus disetujui minimal 90% dari pemegang saham. Bisa nggak? Ya bisa, karena itu kan di atas dari 3/4, gitu, teman-teman. Nah, nge-lag lagi nih, bentar ya. Oke, teman-teman, aku kayak kasih catatan dikit nih teman-teman ke pasal 91 bahwa pemegang saham juga dapat mengambil keputusan mengikat di luar RUPS sepanjang semua pemegang saham itu setuju. Nah, kita coba agak bahas lagi ya tentang konsep si Undang-Undang PT Dasar. Isa sebenarnya salah satu mentor kita udah jelasin, tapi aku boleh ya agak agak reminder dikit nih teman-teman. Jadi pemegang saham dalam mengambil keputusan itu kan sebenarnya bisa via RUPS kan, via RUPS atau via sirkular. RUPS itu maksudnya kita mengadakan rapat yang harus diundang dulu, karena ada jangka waktunya tuh. Nanti teman-teman baca Undang-Undang PT, diundang, hadir bersama-sama dalam satu rapat, kemudian nanti ada minutes-nya, ada kayak berita acaranya, hasil rapatnya apa. Nah, bedanya dengan sirkular adalah sirkular tuh nggak perlu rapat nih teman-teman. Sirkular itu bisa kayak Fani ada di Jakarta, Isis ada di Bandung, pemegang saham lain misalnya ada di Manado, katakanlah. Nah, kita tuh karena jarak gitu, karena lokasi segala macam, apalagi kayak pandemik sekarang, mungkin ada company-company yang nggak bisa nih ngelakuin RUPS itu secara rapat, jadi mereka pakai yang sirkular. Tapi teman-teman, poinnya adalah ketika pemegang saham mau mengambil keputusan secara sirkular, konsep 3/4 itu tuh udah nggak berlaku, nggak bisa kita relay ke sana. Karena konsep sirkular itu adalah semua pemegang saham itu harus setuju. Jadi mau nggak mau 100% itu harus setuju dan harus tanda tangan. Kayak gitu. Jadi katakanlah kalian mau ada akuisisi, tapi kalian nggak bisa rapat gitu kan, nggak bisa mengadakan kayak RUPS yang kayak hadir semua. Terus kalian mau sirkular. Terus nggak bisa tuh hasil sirkular itu hanya ditandatangani 3/4. Karena kalian bilang, Undang-Undang PT bilang 3/4 cukup tuh. Nah, nggak bisa. Kalau kalian pilih konsep sirkular, maka semua pemegang saham harus setuju dengan usulannya. Usulannya apa nih? Usul yang diajukan, yaitu usul untuk adanya proses akuisisi. Nah, buat
RUPS ataupun sirkular, kedua-duanya khusus untuk yang akuisisi ini harus dibuat dalam akta notaris. Nanti kita akan reminder dikit ya tentang kenapa sih harus dibuat dalam akta notaris. Karena kalau misalnya nih katakanlah kalian mengadakan suatu RUPS atau sirkular untuk keputusan pemegang saham untuk dapat facility atau loan dari bank gitu. Harus dibuat dalam akta notaris nggak? Jawabannya nggak harus. Karena apa? Karena slide selanjutnya. Bentar ya, aku buka dulu. Nah, karena memang nggak semua perubahan atau nggak semua keputusan pemegang saham atau perubahan anggaran dasar yang memang harus dibuatkan dalam akta notaris. Ini, sorry ya, aku naikin dikit biar kebaca. Oke. Kalau nggak salah nih pasal 21 ya teman-teman, kalian bisa cek lagi, sorry aku nggak put di bawah. Jadi teman-teman, perubahan anggaran dasar itu ada dua nih konsepnya. Ada yang butuh persetujuan menteri, ada yang cukup diberitahukan kepada menteri. Nah, kalau yang butuh persetujuan menteri itu perubahan apa sih? Perubahan nama, maksud dan tujuan, jangka waktu, besarnya modal dasar, pengurangan modal, modal ditempatkan dan disetor, atau status perseroan yang jadi dari terbuka menjadi tertutup atau sebaliknya. Nah, kalau misalnya teman-teman akuisisi, balik lagi nih, sebenarnya aku pengen tanya jawab sih, tapi balik lagi waktunya ya. Jadi aku jawab sendiri aja. Nah, kalau misalnya akuisisi nih teman-teman, akuisisi itu nggak selalu harus ada peningkatan modal dasar. Nggak selalu harus ada kayak peningkatan modal di setor. Kayak tadi kita kasih contoh di awal aja. Oh iya, sorry. Semua contoh di awal, itu yang aku kasih lihat adalah itu tuh nggak ada perubahan dari modal ditempatkan di setornya. Jadi katakanlah pemegang saham itu udah ada modal ditempatkan di setornya 1M. Jadi 1M itu mereka udah bagi-bagi berdua tadi misalnya contohnya ya. Nah, kalau misalnya pemegang saham baru masuk, dia cuma beli dari pemegang saham yang existing, nggak ada perubahan modal ditempatkan di setor, ya itu nggak butuh persetujuan menteri. Apalagi nggak ada perubahan modal dasar juga kan, nah itu nggak butuh persetujuan menteri. Tapi, walaupun nggak butuh persetujuan menteri, tetap harus diaktain. Nah, masuklah kita ke pasal selanjutnya nih. Di ayat 3, di pasal 21 itu, kalau nggak salah nanti teman-teman kelas cek ya, dikatakan bahwa perubahan anggaran dasar selain dari yang ayat 2 tadi, yang butuh persetujuan, nah cukup diberitahukan. Tapi di ayat 4 dibilang, perubahan anggaran dasar, baik itu yang butuh persetujuan atau cukup diberitahukan, itu tetap harus dibuat dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Dan nanti harus di bagian kita nih, yang akuisisi tanpa perubahan modal dasar tadi atau modal ditempatkan di setor, nanti harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Nah, balik lagi, tadi aku bilang time is the essence untuk corporate lawyer yang bagian M&A. Kenapa? Karena ayat 5 nih teman-teman. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam berita acara harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 hari setelah keputusannya. Jadi misalnya nih, teman-teman tadi bikinnya via sirkular nih kan, atau ya katakanlah rapat atau sirkular. Nah, pada saat itu notarisnya nggak hadir, tapi kalian harus tetap bikin dalam akta notaris kan, kalian cuma punya waktu 30 hari nih teman-teman untuk membuatnya dalam akta notaris. Kalau lewat itu, ada di pasal selanjutnya, tapi aku nggak put di sini, kalian harus membuat lagi si keputusannya. Jadi kayak ya diulang lagi gitu bikin keputusan baru. Nah, jadi jangan lupa ya, waktu itu penting banget deh untuk kita sebagai corporate lawyer, terutama corporate M&A ini. Wah, masih ada yang mau masuk udah setengah 3. Bentar ya. Oke. Masuklah ke proses selanjutnya nih teman-teman. Sorry ada typo kurang spasi. Akta jual beli atau pengambilan saham. Jadi tadi kita kita recap lagi. Udah beres rancangan akuisisi untuk yang mau bikin, which is nggak wajib kalau via pemegang saham langsung. Terus sudah masuk ke pengumuman. Setelah pengumuman kita udah RUPS atau sirkular, kita udah setuju. Oke, setuju ya untuk adanya pemegang saham baru. Masuklah kita ke jual beli sahamnya. Nah, teman-teman, khusus untuk akuisisi ini, yang membedakan dengan jual beli saham biasa, untuk konsep akuisisi harus ada yang namanya akta jual beli atau pengambilan saham dalam bentuk akta notaris. Jadi balik lagi, kalau teman-teman kayak jual beli sahamnya nggak termasuk akuisisi, sebenarnya nggak ada kewajiban untuk dalam akta notaris, tapi khusus untuk si pengambil alihan harus dibuat dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Nanti si akta jual beli kalian itu akan dilampirkan di keputusan pemegang saham tadi yang juga dibuat dalam akta notaris untuk diberitahukan kepada Kumham, kepada menteri. Jadi nanti menteri akan, aku nggak kasih contohnya sih, sorry ya teman-teman, baru keinget, harusnya aku kasih kayak contoh hasil ini ya, hasil dari Kumham nanti produknya apa, sebenarnya kayak
just a piece of paper sih teman-teman, kayak satu lembar doang. Kumham bilang misalnya, oke, sudah menerima akta dari notaris nomor sekian dan AJB-nya juga, dan karenanya ada perubahan pemegang saham perseroan menjadi sebagai berikut. Nah, itu biasanya ada. Sorry banget aku agak skip, aku nggak cari dulu buat aku share ke kalian. Oke, di berapa menit terakhir nih? Oke, aku masih punya 10 menit terakhir untuk sharing kalian sebelum mungkin ada yang mau nanya nanti. Tentang legal due diligence atau uji tuntas dari segi hukum khusus untuk proses akuisisi. Balik lagi, kalau teman-teman lihat di YouTube channelnya Legal Access, sebenarnya udah ada mentor yang jelasin tentang uji tuntas, cuman aku akan kayak share sedikit, apa sih sebenarnya yang kalian lakukan kalian nanti sebagai lawyer yang akan melakukan due diligence untuk company yang akan diakuisisi gitu. Katakanlah kalian itu sekarang sedang mewakili perusahaan yang akan mengakuisisi. Jadi kalian nggak mau dong kayak beli kucing dalam karung, kalian nggak tahu itu company isinya apa, walaupun katakanlah dia terkenal. Company si terkenal apapun, kalian pasti akan pengen tahu kan isinya itu apa gitu. Jangan sampai dia terlihat kayak baik di luar, tapi sebenarnya dalamnya itu banyak bolong-bolongnya gitu. Jadi sebagai nanti kalian lawyer untuk corporate lawyer yang M&A, tugas kalian adalah melakukan due diligence. Nah, di sini aku kasih nih teman-teman kayak catatan kecil di bawah. Main skill untuk jadi junior lawyer itu sebenarnya apa sih? Ketelitian gitu. Di kelas-kelas sebelumnya aku pernah bilang bahwa yang membedakan kita sebagai mahasiswa hukum dengan non-hukum sebenarnya our analytical thinking. Jadi misalnya nih, lain halnya ketika kalian kasih advice. Kalau kalian kasih advice itu, kalian kan nggak bisa baca peraturan doang, terus kalian cuman kayak menuangkan isi peraturan. Kalian harus bisa punya analytical thinking. Kalau enggak ya suruh aja yang non hukum untuk baca undang-undang PT terus kasih advice, bisa dong. Nah, analytical thinking itu adalah one thing yang itu bisa kayak kalian learning by doing lah. Kalian bisa pelajari sambil kalian banyak-banyak baca dan kalian masuk ke dunia kerja nantinya. Tapi ketika kalian katakanlah kayak junior lawyer, kayak misalnya aku dulu misalnya kita baru masuk kayak belum tahu apa-apa. Nah, apa sih yang jadi kayak senjata kita itu adalah ketelitian, teman-teman. Ketelitian dalam hal apa? Nah, ini aku akan breakdown. Ketika kalian melakukan uji tuntas dari segi hukum, ada beberapa dokumen yang kalian harus dapetin dari company yang akan diakuisisi itu, dan kalian kayak harus baca benar-benar, kalian harus teliti banget lihat secara kronologi. Misalnya yang pertama nih, akta perusahaan. Akta pendirian itu piece of cake lah ya, gampang lah. Dapatlah akta pendirian dan anggaran dasar. Nah, anggaran dasar pun kalian harus mulai teliti untuk membaca, misalnya nih di anggaran dasar itu ada nggak kayak larangan-larangan tertentu yang company itu boleh lakuin, company nggak boleh lakuin. Jangan-jangan di anggaran dasar kayak yang kita bilang di awal, ada kayak ketentuan yang bilang untuk proses akuisisi harus dapat persetujuan dari minimal 90%. Who knows kan? Nah, yang kayak gitu, kalian harus teliti baca anggaran dasar. Kedua, kita masuk ke kronologi pemegang saham. Kalau misalnya kalian ngomong akuisisi company yang baru didirikan tahun 2017, like berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dan pemegang sahamnya baru kayak berubah 3 kali, yaitu balik lagi piece of cake lah, gampang lah, tinggal lihat, oh pemegang saham awal adalah AB, kemudian ada perubahan jadi BC, kemudian ada perubahan jadi BCD, ya beberapa kronologi itu gitu. Tapi gimana kalau misalnya kalian mau akuisisi company yang didirikan pada tahun 1977, atau nggak usah di kejauhan, kita bilang dekat-dekat undang-undang PT ini aja deh, 2007 deh didirikan, itu aja udah berapa belas tahun kan. Nah, during that period itu kan pasti banyak perubahan dalam pemegang saham, pengurus perusahaan. Nah, itu kalian harus dapetin tuh aktanya tuh semua teman-teman. Kalian jangan sampai nih misalnya 2017 kalian tahu, jangan 2015. 2015 kalian tahu pemegang sahamnya ada 3 pemegang saham. Terus kok ujuk-ujuk di 2018 ada 5 pemegang saham. 2 ini masuknya dari mana? Itu kan kalian harus cari tahu dong. Dia masuknya dari mana? Akta jual belinya ada nggak? Maksudnya perjanjian jual beli sahamnya tuh ada nggak? Terus diberitahukan kepada menteri nggak? Kenapa? Nah, kita balik lagi nih di konsep
undang-undang PT yang awal-awal. Ketika pemegang saham itu tidak dilaporkan, misalnya pemegang saham baru itu tidak dilaporkan ke Kumham, maka Kumham tidak akan mengakui pemegang saham yang tidak dilaporkan itu. Jadi pemegang saham yang tidak dilaporkan itu ketika dia mau melakukan suatu tindakan yang kayak involve Kumham, nah Kumham nggak akan meng-acknowledge dia. Begitu juga dengan pengurus perseroan. Misalnya nih teman-teman, balik lagi, kalau direksi komisarisnya masing-masing satu, piece of cake. Tapi kalau misalnya pengurus perseroannya ada 5 direksi, ada 7 komisaris, nanti tiba-tiba ada satu gap, kalian menemukan direksinya jadi 8, komisarisnya jadi 10, tapi nggak dilaporkan ke Kumham. Nah, itu kan jadi masalah juga kan, teman-teman. Masalahnya gimana? Ketika pengurus perseroan yang baru atau direksi yang baru yang tidak dilaporkan itu, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan atau aksi korporasi yang perlu persetujuan dari Kumham nggak akan me-acknowledge dia, Kumham nggak akan kasih persetujuan, karena Kumham nggak mengenal dia sebagai direksi perseroan yang kayak gitu. Jadi, balik lagi, kalian harus super teliti untuk melihat si kronologi pemegang saham dan pengurus perseroan, kayak gitu. Nggak cuma aktanya, kalian harus pastiin dia udah dilaporkan ke Kumham belum, atau kalau ada perubahan anggaran dasar udah dapat persetujuan belum. Terus kalian juga harus teliti apa perubahan anggaran dasar yang harus dapat persetujuan, apa yang cukup dengan pemberitahuan, yang kayak gitu deh, pokoknya ketelitian yang kayak gitu. Poin kedua adalah yang kalian biasa lihat pada saat due diligence adalah perizinan umum dan izin usaha. Kalau izin umum itu kayak SKDP, TDP, NPWP, terus yang kalian masih berlaku nggak? Kalau misalnya expire, kalian harus minta tuh sama company, perpanjang dulu, gitu. Terus izin usaha, nah ini penting juga. Gimana bisa kalian mengakuisisi perusahaan yang menurut kalian bonafit ketika izin usahanya itu nggak sesuai, atau izin usahanya sebenarnya udah expire, berarti dia melakukan aktivitasnya udah nggak sesuai dong dengan ketentuan hukum yang ada. Nah, itu harus kalian lihat. Dan biasanya nih teman-teman, along with izin usaha itu ada kewajiban-kewajiban juga, kayak kewajiban pelaporan, misalnya ke BKPM, kalau dia PMA, itu harus ada pelaporan. Nah, pelaporannya dilakukan secara rutin nggak, atau ada yang bolong-bolongnya. Nah, kayak gitu tuh harus secara teliti dicek. Nah, yang terakhir nih teman-teman, yang nggak kalah pentingnya adalah perjanjian dengan pihak ketiga. Kenapa sih perjanjian dengan pihak ketiga itu penting? Kita nggak cuma ngomong tentang perjanjian yang hutang piutang nih, misalnya si company itu punya hutang ke bank apa, nggak cuma itu. Ketika ada perjanjian misalnya vendor, perjanjian dengan pihak ketiga apapun, kalian harus mintain dulu nih. Jadi, kalian jangan menilai satu itu penting atau enggak sebelum kalian baca isinya. Jadi, corporate lawyer untuk M&A yang teliti itu adalah dia akan minta dulu semua perjanjian yang masih berlaku. Nah, kalau udah nggak berlaku ya udahlah ya, forget it ya. Makanya aku bilang jangka waktunya kita penting juga buat cek supaya nggak bikin kalian capek juga. Yang masih berlaku. Nah, apa sih yang perlu kalian lihat di sana? Sebenarnya yang paling penting kalian lihat di sana adalah hak dan kewajiban, liability, dan negative covenant. Kalau hak dan kewajiban itu ya standar lah ya. Apa sih kewajiban-kewajiban yang masih pending dari sisi si perusahaan yang akan diakuisisi itu, karena kita penting cek kan, kalau misalnya ternyata banyak banget kewajibannya yang masih pending dan kita ngerasa itu kayak bisa jadi blocker, aduh kita nggak bisa nih akuisisi perusahaan yang kewajibannya itu masih banyak banget ke vendornya misalnya yang belum terpenuhi, atau dia punya loan itu ternyata gede banget, nggak sesuai sama dia punya aset gitu, dia punya aset sekian tapi dia punya loan yang udah hampir due itu banyak banget, terus kalian mau mundur ya nggak ada masalah. Itulah pentingnya tadi due diligence. Tapi nggak kalah penting nih teman-teman, kalian harus lihat juga dia punya negative covenant. Di beberapa perjanjian dengan pihak ketiga itu biasa diatur, misalnya nih, company A, ketika adanya perubahan company A tidak boleh menjual sahamnya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari company B. Nah, itu adalah salah satu contoh negative covenant. Kalau pasal itu ada, jadi kalian harus pastiin sebelum kalian akuisisi, ya kalian minta dulu persetujuan dari that particular third party gitu. Jadi, kalian harus dapat persetujuan dulu dari dia, baru proses akuisisinya bisa jalan. Itu kalau persetujuan. Ada juga kadang-kadang kita temui perjanjian yang bilang ketika ada pengalihan saham harus diberitahukan. Nah, kalau itu berarti nggak jadi blocker ya. Cukup kalian ingat aja untuk memberitahukan kepada si kreditur. Jadi, kalian nggak bisa bilang, oh kan udah diumumkan. Nggak bisa. Jadi, ternyata si third party ini mungkin dia minta pemberitahuan secara khusus, secara tertulis ke dia ketika ada pengalihan saham,
atau perubahan pemegang saham, and so on and so forth. Nah, kalian harus memenuhi kewajiban itu. Kayak gitu sih teman-teman. Atau yang paling mengkhawatirkan lagi, jangan-jangan ada nih di perjanjian yang bilang selama kewajiban kepada pihak B belum dipenuhi, tidak boleh sama sekali ada pengalihan saham, apalagi akuisisi. Nah, kalau itu terjadi ya sudahlah, tidak bisalah kita lanjutkan akuisisi kita. Nah, proses kayak gitu. Karena itulah si legal due diligence ini penting sebelum proses akuisisinya bahkan dimulai gitu. Bahkan pengumuman sekalipun jangan dimulai sebelum proses legal due diligence ini terpenuhi. Jadi balik lagi teman-teman yang memang punya kayak interest di corporate lawyer khususnya untuk M&A ini, ya skill kalian yang paling utama adalah ketelitian. Jadi jangan berkecil hati, aduh aku kayak masih fresh graduate, bisa nggak ya jadi bisa nggak ya jadi junior lawyer? Jawabannya sebenarnya bisa gitu. Balik lagi, analytical thinking yang penting itu kalian bisa kayak learning by doing, bisa pelajarin terus, bisa dilatih terus, tapi untuk ketelitian alangkah baiknya itu kalian kayak miliki skillnya itu dari sekarang gitu. Baca, teliti, kayak gitu penting sih. Gitu. Itu sih teman-teman. Kayak kita punya waktu dikit banget, mungkin aku kayak buka satu pertanyaan mungkin ya, nggak usah banyak-banyak ya. Gimana teman-teman? Ini ada 35 partisipan, aku close dulu kali any question. Oh iya teman-teman, buat yang mungkin kayak cuman ngikutin kelasnya dari pertengahan sampai akhir, yang awal tadi nggak sempat ikut, tadi aku sempat admit ya, insya Allah nanti kita akan posting juga di kita punya YouTube channel, di Legal Access, kalian bisa subscribe, bisa revisit di sana, atau kalian untuk materi-materi yang kayak singkat-singkat ada di Instagramnya di @legalaccess.id gitu. Jadi untuk kayak info-info yang kita ada beberapa konten sih teman-teman, ada kayak konten yang legal terms, ada konten yang kayak Wikipedia punya apa tuh, kamu tahu nggak sih ada beberapa info-info singkat tapi kayak menarik ya untuk kita revisit, karena aku sendiri misalnya jadi mahasiswa itu udah berapa belas tahun yang lalu, kok belas tahun? Iya deh, 12 tahun yang lalu. Mungkin ada yang kita lupa, nah penting juga kalau kalian visit Instagram kita untuk ilmu-ilmu yang kesannya kayak simple, tapi mungkin ada yang perlu di reminder lagi gitu untuk refresh kita aja. Gitu. Oke. Teman-teman, mungkin ada satu pertanyaan, satu aja. Adakah yang mau bertanya? Gimana caranya? Ini aku stop share dulu. Ada yang mau nanya di chat. Brahmantio ya? Oke, Brahmantio bentar ya. Brahmantio, kamu bisa nyalain ini nggak? Kamu bisa unmute nggak? Atau harus dari aku? Brahmantio, di-unmute. Ya. Brahmantio, kamu bisa ini nggak? Iya, bisa. Sekarang bisa. Ya. Kamu bisa nyalain video kamu nggak? Coba spotlight. Biar teman-teman lihat juga. Oke. Aku spotlight Brahmantio ya teman-teman. Terus aku akan maaf ya teman-teman, aku terlalu canggih nih anaknya. Jadi aku akan stop dulu. Sorry, no. Oke, silahkan Pak Brahmantio. Ini Bapak atau siapa ya Pak Brahmantio? Bapak kayaknya ya. Bisa. Iya, Bapak deh. Iya, silakan Pak. Baik. Saya mau tanya, Mbak. Ini berlaku untuk BUMN atau tidak ya? Artinya untuk BUMN kan public sector ya. Ini yang kalau yang tadi dijelaskan kan itu biasa untuk private ya. Jadi kan untuk peran kalau BUMN kan ada pemerintah di situ. Kalau misalnya, thank you Pak. Referensi saya kan tadi di Undang-Undang PT Pak. Nah kalau Undang-Undang PT sebenarnya tidak membedakan antara
BUMN atau non BUMN. Yang sebenarnya berbeda banget tuh kalau misalnya kita bicara soal perusahaan terbuka. Nah, kecuali aku harus cek lagi ada kayak peraturan-peraturan BUMN tersendiri yang kayak mengatur misalnya nih untuk adanya akuisisi atau karena BUMN itu kan 51%-nya pasti pemerintah dong. Maksudnya pengendali utamanya adalah pemerintah kan. Jadi maksudnya ketika ada pengendali baru yang non pemerintah, nah itu kan kita harus bicara gimana sih anggaran dasar si BUMN itu mengatur gitu. Karena kalau misalnya nanti pemegang saham barunya masuk dan dia non pemerintahan, berarti dia udah nggak BUMN lagi kan Pak. Maksudnya dia akan masuk ke PT secara umum gitu. Maksudnya PT tertutup yang tunduk pada undang-undang PT kayak gitu sih Pak. Jadi tergantung kalau misalnya yang mau masuknya adalah si private sector, berarti dia akan ada perubahan status dari BUMN menjadi non BUMN itu sih Pak. Tapi untuk lebih jelasnya ada baiknya kita harus cek lagi sih kayak peraturan BUMN ada nggak mengatur khusus untuk gimana kalau misalnya BUMN itu kayak jual saham di luar non BUMN, artinya ketika BUMN akan berubah status menjadi non BUMN seperti apa. Tapi secara umum kalau kita bicara konsep akuisisi yang mulai ada pengumuman, harus ada keputusan pemegang saham, itu sebenarnya harusnya sama. Cuman threshold untuk keputusan pemegang sahamnya bisa jadi berbeda karena kita bicara soal anggaran dasar yang mana pemegang saham utamanya adalah pemerintah. Itu sih Pak. Baik, ya, terima kasih. Thank you Pak. Satu pertanyaan lagi boleh teman-teman, masih 2:55. Ada lagi kah? Kayaknya nggak ada lagi, ada chat. Yogi, oke Yogi, silakan. Yogi, kamu udah nyalain video atau belum? Yogi? Halo Yogi. Saya chat dulu ya. Yogi, tolong nyalain video. Yogi, kamu boleh ya? Oke. Udah unmute ya? Aku spotlight dulu ya. Ya gimana Yogi, silakan. Teman-teman kenalin Yogi ini mentor kita ya. Halo semuanya. Ya Yogi. Oke, mau tanya nih Kak. Tadi kan udah dijelaskan masalah gimana sih mekanisme akuisisi atau pengambil alihan sebuah perusahaan. Dalam konteks ini kan perusahaan tertutup yang belum IPO ya. Yeah. Nah, di konsep akuisisi itu kan ada akuisisi secara langsung dan tidak langsung seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan nggak Kak, misalkan mekanisme akuisisi secara langsung serta mekanisme yang tidak langsung itu bedanya di mana gitu. Dan kalau kita menuju ke Undang-Undang PT ya, kan ada di pasalnya itu tentang perlindungan pemegang saham minoritas seperti itu Kak. Nah, mungkin gimana sih ketika tidak mencapai kesepakatan dan pemegang saham minoritas ini tidak setuju dengan adanya pengambil alihan sebuah perusahaan. Itu mekanisme hukumnya seperti apa Kak? Itu aja sih. Oke, sure. Oke, thank you Yogi. Nah, aku coba, jadi ada 2 pertanyaan ya kalau Yogi, apa sih bedanya kayak akuisisi secara langsung atau tidak langsung, dan apa juga, dan gimana kalau misalnya pemegang saham minoritas itu ada yang nggak setuju. Nah, pertama nih teman-teman, kalau misalnya konsep akuisisi yang langsung tidak langsung itu sebenarnya mungkin lebih ke ini kali ya, Yogi. Tadi yang aku bicara di awal, kalau akuisisinya itu via direksi atau via pemegang saham gitu. Kalau misalnya langsung itu adalah via pemegang saham, yaitu communication-nya yang tadi pemegang saham tuh pemegang saham. Jadi dia tuh nggak kayak harus membawa proposal dulu ke direksinya yang isinya tadi rancangan akuisisi yang ada pasal khusus di Undang-Undang PT-nya, bahwa kalau misalnya yang langsung ya udah kita langsung masuk ke proses pengumuman akan ada akuisisi ya, akan ada pemegang saham baru yang masuk kayak gitu. Itu adalah misalnya yang langsung. Yang tidak langsung yang tadi via direksi yang harus ada di awal dulu tadi proses penyampaian rancangan akuisisi yang kayak poin-poinnya di situ agak lumayan banyak sih Yogi. Sorry aku nggak mention di ininya, di slide-nya, dan si rancangan akuisisi tadi itu juga harus mendapatkan kayak persetujuan dari si komisaris. Itu sih yang lebih ngebedain. Cuman yang akan banyak kalian temuin sebenarnya pemegang akuisisi yang langsung sih, yang dari
pemegang saham tuh pemegang saham komunikasinya. Jadi langsung nanti ada pemegang saham baru, dia akan udah kayak, oke, ini pemegang sahamnya udah bilang nih, kita akan diakuisisi ya oleh pemegang saham A, gitu, dia akan masuk. Nah, kita mulailah proses dari si pengumumannya, kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana perlindungan hukum untuk pemegang saham minoritas. Nah, honestly, kalau misalnya kita bicara soal konsep dasar si akuisisi ini, pemegang saham yang minoritas itu untuk proses akuisisi itu ada way out-nya adalah dia bisa ada kesempatan untuk jual sahamnya sih. Misalnya dia mau keluar nih, dia mau karena kan Undang-Undang PT cuma mengatur 3/4 untuk setuju atau tidaknya. Jadi sebenarnya katakanlah 3/4 dikurang, 1/4. Sorry, matematika jelek. Misalnya ada 1/4 pemegang saham yang sebenarnya dia nggak setuju, tapi 3/4 lagi udah setuju. Akuisisinya bisa jalan nggak? Jawabannya sebenarnya bisa gitu. Akuisisinya akan tetap jalan. Nah, perlindungan hukum untuk 1/4 lagi sebenarnya dia bisa keluar dari, dia ada way out-nya atau exit rule-nya adalah untuk dia menawarkan sahamnya untuk dijual balik ke company, jadi akan ada pengurangan modal disetor. Dapat ya konsepnya ya. Jadi pemegang saham minoritas tadi dia bisa kayak oke, dia mau jual lagi lah sahamnya. Nah, jual lagi sahamnya itu bisa ke si company-nya lagi, artinya nanti akan ada pengurangan modal disetor karena company akan ngambil lagi saham yang udah disetor sama pemegang saham minoritas, atau enggak dia bisa kayak menawarkan untuk dijual ke pemegang saham lainnya existing atau si pemegang saham baru, kayak gitu. Pemegang saham baru yang mau masuk, kayak gitu sih Yogi lebih tepatnya. Jadi sebenarnya memang ya konsep dari Undang-Undang PT itu dia cuma mengatur 3/4, artinya ya ketika 3/4 setuju sebenarnya akuisisinya bisa jalan. Karena kan kita nggak mau gini juga kan Yogi dan teman-teman lainnya. Maksudnya secara bisnis gitu kan, secara bisnis itulah gunanya ada yang namanya pemegang saham pengendali, karena kita nggak mau ketika secara bisnis kita mau kayak expand, misalnya kita mau masukin pemegang saham baru yang misalnya bonafit, yang kita berharap dia tuh akan ada banyak improvement lah buat company kita, tapi jangan sampai ada blocker dalam hal ini, misalnya jangan sampai 1/4 dari pemegang saham minoritas nggak setuju terus akuisisinya nggak bisa jalan. Nah, nggak bisa kayak gitu kan. Jadi bisnis must go on, bisnis akuisisi tetap jalan, tapi yang si pemegang saham yang minoritas tadi, dia tetap punya kesempatan untuk ya way out-nya dia bisa mengembalikan istilahnya menjual lagi sahamnya kepada company-nya atau dibeli sama pemegang saham existing. Atau ini lucu juga nih, ada yang mau enter, padahal kita udah mau selesai ya, kita admit aja. Itu sih teman-teman. Oke lah, alhamdulillah kita mulai tadi dengan on time jam 2 dan kita juga selesai alhamdulillah on time jam 3. Nah, teman-teman, aku mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dari penjelasannya, mungkin agak terlalu cepat atau tadi ada yang bertanya kurang begitu jelas, tapi kalian feel free untuk contact me atau DM me via Instagram. Mungkin kalau aku ada waktu insya Allah aku akan attend, kita bisa discuss lebih lanjut, tapi atau kalian bisa komen di video YouTube kita, insya Allah juga kalau aku ada waktu aku bisa coba sharing knowledge juga ke kalian. Mungkin lebih ke kelas sharing knowledge lah ya bahasanya gitu, karena aku juga masih banyak leksi di sana-sini. Yang lebih aku share sebenarnya adalah isi peraturannya gitu kan, kita baca bareng, dan apa yang aku pengalaman beberapa tahun yang lalu gitu, sebelumnya waktu aku di lokasi. Itu aja teman-teman. Oh iya, ada yang nanya nih untuk materi selanjutnya apa. Nanti kita akan share di Instagram ya, Pak Bramantio dan teman-teman yang lainnya dalam seminggu ini apa-apa aja. Dan ini udah dibuka untuk umum kok, maksudnya nggak hanya menti-menti yang udah kita jaring sebelumnya. Jadi yang non-menti sebenarnya bisa ikut gitu. Thanks a lot buat teman yang udah meluangkan waktunya, karena aku tahu waktu kalian berharga juga untuk dihabiskan di tempat lain, dan nggak bisa kita pungkiri yang namanya kuota juga kayak salah satu ini juga kan, berat juga, maksudnya nggak semua juga ada wifi di rumah. Jadi aku apresiasi banget teman-teman yang udah meluangkan waktunya, dan dengan segala keterbatasan waktu, tempat, kuota, wifi, dan lain sebagainya, aku apresiasi banget kalian buat belajar. Thanks a lot guys. Sampai ketemu di kelas selanjutnya ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.